Hai Sobat Nando, ya saya sekarang berada di Sila Sawangan dan saya sedang bersama dengan Ana sebagai Sales Manager CMB Niaga dan kita akan membahas bagaimana proses pengajuan untuk KPR untuk kredit yang rumah pertama. Ya, saya langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ana. Ya. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah baik Pak. Iya, baik ya. Ya Bu Ana, ini kan banyak nih pertanyaan dari Sobat Nando yang bagaimana sih untuk proses pengajuan KPR yang idealnya seperti apa? Oh ya, baik. Sebetulnya sih kalau untuk ideal itu memang Bang pengennya ideal ya Om ya. Karena ini kan menyangkut jangka panjang seperti itu. Kalau untuk idealnya sih pastinya kriterianya simple sih untuk karyawan sebetulnya. Jadi kan kita dibagi dua nih untuk proses KPR ya, kita bagi dua. Yang pertama untuk yang karyawan, satu lagi untuk yang wira swasta seperti itu. Nah untuk karyawan itu untuk persyaratannya sih simpel sebetulnya, lebih simpel daripada yang wira swasta. Nah, kenapa kita minta data-data karyawan dan si wira swasta ini? Karena untuk kita mau lihat nih sejauh mana sih income-nya, gitu kan? Nah, untuk karyawan itu kita simpelnya untuk udah pasti nih kalau untuk data baik karyawan atau wira swasta yang pertama data pribadi. Nah, data pribadi itu yang pertama udah pasti KTP. Kalau dia sudah menikah, berarti suami istri KTP-nya. Nah, lalu yang kedua kita perlu NPWP. Nah, yang ketiga kita perlu akte nikah kalau dia memang sudah menikah seperti itu. Nah, lainnya kalau memang dibutuhkan ada akte lahir, tapi itu sih sebetulnya option aja kalau emang ada dibutuhkan. Nah, lalu kalau misalkan memang ada perjanjian pisah harta, menikah kan ada tuh perjanjian pisah harta itu juga bisa seperti perjanjian itu. Pisah harta ya? Iya, jadi kita tidak menganalisa dari sisi satu pasangannya seperti itu. Jadi salah satu aja. Salah satu aja. Karena memang kalau pisah harta kan udah pasti nanti semua dia melakukan sendiri kan, baik itu pengajuan KPR-nya ataupun nanti pada saat pengikatannya. Jadi tidak perlu pasangannya hadir seperti itu. Itu untuk dokumen pribadi. Pendukung pribadi ya, data Ya, pribadi betul, ya tentunya. betul. Ya. Baik. Yang kedua itu data pekerjaan. Nah, dibagi dua tadi kan, karyawan dan wira swasta. Kalau karyawan sih simple, kita hanya perlu surat keterangan kerja atau SK pengangkatan terakhir. Yang kedua adalah slip gaji, itu yang dari perusahaan, slip gaji 3 bulan terakhir. Yang terakhir didukung oleh rekening korannya untuk payroll-nya, itu aja sih. Simple ya, Simple ya. Nando ya. Kalau untuk wira swasta memang banyak untuk dokumen income-nya kita perlu. Kalau dia bentuknya perorangan, kita hanya perlu sekarang tuh namanya NIB atau dulu namanya surat keterangan usaha. Nah, hanya itu perlunya NIB yang terbaru, yang masih valid. Terus yang kedua laporan penjualan. Yang ketiga adalah rekening pencerminan dari usahanya. Itu aja sih, rekening korannya cukup 3 bulan sih sebetulnya. Lebih bagus lagi kalau kita menganalisa adalah 6 bulan. Gitu. Tapi 3 bulan sudah cukup. Cukup ya. Itu untuk yang perorangan. Nah, kita ada lagi yang wira swasta adalah PT. Kalau PT memang agak banyak. Yang pertama itu akte pendirian PT, yang kedua akte perubahan terakhir, NPWP PT, yang keempat laba rugi laporannya, yang kelima rekening koran PT. Selama 3 bulan terakhir itu aja sih. Jadi simpel sih sebetulnya. 3 bulan ya, 3 bulan terakhir. Betul, ya. Itu aja sih. Ya, Sobat Nando, ini cukup jelas sekali ya. Jadi untuk persyaratan pengajuan KPR untuk karyawan dan tentunya juga pengusaha, ya cukup jelas sekali nih. Nah, namun Bu Ana, kalau untuk penghasilan itu minimal di penghasilan berapa sih kalau untuk karyawan itu? Oh, baik. Bisa pengajuan KPR. Baik. Minimum penghasilan itu memang ada tergantung banknya ya, balik lagi ya. Nah, kalau rata-rata sih bank itu minimal sudah 5 juta sih per bulannya ya untuk KPR ya gitu. Tapi ada juga yang mungkin di bawah 5 juta itu case by case lah, kita sebetulnya bisa lah untuk kita coba proses seperti itu ya. Nah, cuma rata-rata bank itu adalah 5 juta per income-nya per bulannya. Tapi untuk analisanya itu biasanya kita ambil 50% dari gaji. 50% dari gaji? Angsurannya ya. Oh, angsurannya Angsurannya, ya? Untuk angsuran baik di
KPR nanti di Seminiaga ataupun di bank lain. Gitu Jadi sih. 50%. 50% ya. Range-nya sih 50 sampai 70%. Ada bank yang bisa memberikan sampai 70%. Seperti itu. Jadi untuk karyawan memang range-nya di 50% ya. Betul, Bisa 50%. penghasilannya. Seperti itu. Cuman kan gini nih, Bu Ana, ini kan kadang-kadang kan banyak juga nih pertanyaan dari sahabat Tomando yang tanpa DP dan yang pakai DP. Nah, ini kan juga banyak ya promo dari developer ini. Ya. Seperti apa kalau dilihat dari ranah bank tuh bagaimana? Oke, gini Om Nando, kalau misalkan untuk DP itu memang pilihannya ada DP 0%, ada yang tidak DP, tergantung nanti promonya developer ya sama banknya. Nah, kalau saya cuma bisa info untuk apa sih kekurangan dan kelebihannya ya untuk si DP ini, pakai DP atau tanpa DP. Kita ambil yang tanpa DP dulu. Kalau misalkan tanpa DP itu ini kan konsumen misalkan sudah nyiapin dana nih gitu kan. Nah, sebetulnya dana tersebut kelebihannya bisa dipakai untuk ngisi rumah sebetulnya, seperti itu. Tapi tetap ada kekurangannya, ya kan. Kekurangannya itu apa? Nah, kekurangannya itu artinya konsumen ini memiliki plafon atau pinjaman lebih besar lah daripada pakai DP sebetulnya kan. Artinya otomatis angsuran akan lebih besar daripada yang pakai DP. Itu sih untuk yang tanpa DP. Kalau misalkan dia memakai DP, udah pasti kelebihannya adalah secara angsuran akan lebih ringan. Lalu untuk yang kekurangannya memang dia harus menyiapkan dana lebih banyak lagi sih, itu aja sih. Jadi memang keuntungan dan kelemahan dan Ya, ininya juga keuntungannya ada ya, betul, tanpa DP dan betul. memakai DP ya. Betul. Jadi nanti kalau seperti apa ya nanti kita kembalikan aja ke sahabat Kembalikan lagi ke Tomando, mau pakai konsumennya. tanpa DP atau mau pakai DP. Betul. Tapi dua-duanya juga tetap bisa diproses Oh, ya. bisa, Bisa ya tetap ya? bisa. Tergantung nanti kan memang kita tetap kan lihatnya dari hasil analisa seperti itu kan. Lihat hasil Nah, analisa. secara tanpa DP atau pakai DP sah-sah aja, boleh. Boleh ya? Boleh. Toh sebetulnya OJK atau Bank Indonesia pun sudah mengizinkan untuk DP 0% kan. Iya, betul. Banyak juga sih ya developer yang memang pakai DP 0% ya. Betul. Dan hanya pakai all in aja seperti itu. Iya, betul. Ya juga ini untuk biasanya kan kalau sudah di approve gitu ya. Nah, itu kan sudah ada plafonnya. Nah, itu bagaimana tuh, Bu Ana? Kalau memang tidak sesuai dengan plafon itu seperti apa? Atau kalau Baik. nanti sesuai dengan plafon itu seperti apa? Baik, sebenarnya sih gini, untuk plafon sesuai atau tidak sesuai itu segala sesuatunya masih bisa kita diskusikan lagi dengan pihak banknya. Nah, jadi syukur kalau misalkan kondisinya sudah plafon pinjaman sudah sesuai kan, oke lah, kita nggak usah bicara lagi ya. Tapi kalau misalkan keputusan ternyata turun plafon nih, solusinya apa sih gitu kan? Nah, solusinya adalah diskusi sama orang banknya gimana caranya kita bisa naik banding kok kalau kayak gitu. Jadi masih bisa. ada cara-cara lah ya. Ada ya, masih ada kesempatan untuk kita membuktikan bahwa ini konsumennya mampu untuk sesuai dengan plafon pinjaman yang diajukan, seperti itu. Ya, jadi sahabat Tomando ketika nanti SP3K-nya keluar dan ada plafonnya, ya memang jangan kaget juga gitu ya. Betul. Ada plafon atau yang tidak sesuai dengan plafon. Betul, Tapi karena banyak juga sih yang turun plafon, begitu kita banding sesuai pengajuannya. Iya, jadi masih ada cara lah untuk bisa banding masih atau ada eskalasi kemungkinan, seperti iya, itu ya. betul. Jadi jangan khawatir juga nih sahabat Tomando, kadang-kadang nih sudah down duluan ya kan, Betul. sepertinya udah jalan buntu. Enggak, Iya. pihak bank itu tetap Betul, pasti betul. bisa dinegosiasi ya. Jadi Iya, sahabat Tomando tidak yang sahabat Tomando bayangkan kaku seperti apa tuh tidak ya. Betul. Tidak begitu ya, Betul. Tidak, Bu Ana ya. Betul, karena saya ngalamin gitu, kita sebagai tim sales gitu ya, kan saya juga awalnya dari sales. Dari kita tim sales itu pengennya sih semua juga konsumen atau nasabah kita tuh disetujuin full. Itu udah pasti semua sales tuh maunya seperti itu. Tapi kan baik lagi kita ada keputusan. Nah, keputusan itu sebetulnya masih bisa kita diskusikan lagi gimana caranya kita bisa memenuhi dokumen lain tambahan yang bisa mendukung untuk menaikkan plafonnya. Gitu. Iya. Jadi diperlukan memang kalaupun ada eskalasi diperlukan dokumen-dokumen tambahan yang sebetulnya juga dokumennya juga nggak terlalu rumit ya. Enggak. Ya. Paling kalau misalnya kalau karyawan ya tambahan income apa gitu apa yang lain dokumennya, ya. mendukung bahwa income itu lebih dari yang analisa yang dari tim analisnya. Dari tim analisnya. Iya. Nah, terakhir nih Bu Ana nih. Iya. Nah, kan Bu Ana sendiri dari CMD Niaga nih. Iya. Ada promo-promo apa nggak yang buat sahabat Tomando untuk pengajuan KPR? Oke.
Untuk CMB Niaga bagus sekali ya. Kita Iya. ada untuk bunga yang berjenjang. Berjenjang kita itu 3,99 fix per tahun pertama. Tahun kedua sampai tahun keempatnya itu kita 6,99%. Selanjutnya di tahun ke-5 sampai tahun ke-8 kita 9,99%. Itu yang banyak dicari konsumen ya sekarang, karena kan sampai 8 tahun nih. Kita kan jarang ya kalau dari perjalanan saya di KPR itu fix itu dulu paling 3 tahun, 5 tahun. Sekarang udah ada fix 8 tahun dan ada 10 tahun seperti itu. Nah, selain itu yang paling bagusnya lagi kita punya yang pasti fix nih. Nah, jadi untuk yang misalkan dia punya mau jangka waktunya 10 tahun. Nah, kita tuh ada tuh yang fix 10 tahun itu 8,75%. 8,75% selama 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak berubah tuh angsurannya. Fix ya. Fix selama 10 tahun. Jadi kita banyak, ada fix 3 tahun, ada fix 5 tahun, ada fix 8 tahun dan 10 tahun. Itu dia CMB-nya aja. Wah, menarik sekali ya promo dari CMB Niaga Iya, ini juga iya. ada banyak promo-promonya. Jadi sahabat Om Nando kalau ada mau proses pengajuan KPR bisa nih ke Ibu Ana nih di CMB Niaga. Ya, Nanti boleh. bisa dikasih nomor teleponnya. Boleh, nanti saya kasih nomor teleponnya ya. Ya, Oke. nanti bisa langsung ke Bu Ana proses pengajuan KPR-nya. Oke. Ambillah promo-promonya untuk tahun ini ya, Bu Iya. Ana ya. Banyak banget promonya CMB Niaga. Jadi untuk semua developer sih. Untuk Itu yang semua tadi developer saya ya. yang tadi saya sebutkan itu untuk berlaku untuk semua, baik primary atau enggak secondary. Secondary juga ya. Ya. Dan menarik sekali juga untuk secondary juga ada promonya loh dari CMB Ada. Niaga. Gitu. Oke, Bu Ana terima kasih atas Iya, waktunya, sama-sama. atas wawancaranya juga ini. Terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. saya udah call-callan untuk ketemu dengan Bu Ana, memang agak susah ketemu waktunya. Tapi hari ini saya senang sekali bisa Iya. ngobrol dengan Bu Ana ya tentang Oke. KPR Ya, ini. Ya, oke. terima Thank kasih you, loh, Bu Om. Ana. Ya, sama-sama. Ya, sampai di sini dulu sahabat Om Nando edisi dari edukasi tentang KPR ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.